Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita semua pada siang hari ini masih bisa untuk menghadiri acara atas undangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup 50 Kota untuk menghadiri tentang pengelolaan sampah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK 50 Kota, Ibu Novi Saparudin Datua Bandar Rajo. Terima kasih Bu atas atensinya. Yang kita hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup 50 Kota yang tak asing lagi Ibu Yunirman yang adalah Pamong Senior yang tak asing lagi kita. Terima kasih Bu atas atensinya Bu ya. Yang kita hormati tentu tidak asing lagi Bapak narasumber kita, pakarnya, ahlinya, pegiat lingkungan hidup, yaitunya Bapak Alpi selaku dari BP3E Sumatera yang berkedudukan di Pekanbaru. Beliau tadi telah memaparkan kepada kita, tentu ilmu kita akan bertambah. Terima kasih Pak Alpi. Terima kasih. Selanjutnya yang kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang kita banggakan, kita cintai, kita muliakan, Bapak Wali Negari se-Kabupaten 50 Kota yang hadir pada hari ini. Tentu ini kita saling berbagi informasi. Walaupun kita ditunjuk untuk jadi narasumber itu berat, ya rekan-rekan Bapak Wali kita, berat, enggak gampang. Kita bukan narasumber, cuma menginformasikan apa-apa yang kita lakukan di situ juga tua. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat kepada Bapak Wali yang baru. 70 negari, ada incumbent masih bertahan, ada incumbent yang tidak terpilih. Kita doakan beliau sehat. Yang terpilih atau yang baru, kita doakan Wali Negari 50 Kota yang 70 mampu ke depan nanti untuk mewujudkan 50 kota bersih. Setuju? Terima kasih. Tepuk tangan ya. Wali Negari tidak top manajernya di negari, tidak gampang, tantangan banyak, serajut, setumpuk permasalahan. Tetapi kita tetap istiqomah berjalan menurut apa yang kita amanah yang diberikan oleh masyarakat. Selamat sekali lagi. Mohon izin Wali Negari Subatua menyampaikan bagaimana untuk pengelolaan sampah. Setelah kita dengar tadi dari Bapak Alpi, dari Ibu Dinas Lingkungan, daripada Ibu Bupati yang itu sangat luar biasa. Saya hari ini akan menyampaikan beberapa saja. Pertama, Subatua saya dilantik jadi Wali Negari April 2018. Februari terjadi banjir bandang di Subatua. Banjir Subatua adalah yang dari Gunung Sago sampai ke darat Lembah banjir. Sampah bertebaran. Sebelum itu sampah bertebaran di pasar, di masjid, di sekolah, pinggir jalan, di kali. Alhamdulillah pada hari ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala sampah Subatua bisa kita antisipasi. Ini berkat dukungan semua dari Pemda Kabupaten, Kecamatan dan seluruh masyarakat. Dasar itulah Wali Negari kemudian tepat Agustus menjadikan program utama Nagari Bersih Bebas Sampah. Mulai Agustus, karena kita baru Wali Negari, RPJM-nya belum selesai sesuai dengan visi misi kita tetap melakukan ke APBN yang dilakukan oleh PJ Wali Negari yang sebelum itu. Maka Agustus kita lakukan, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu dibantu oleh relawan petugas kebersihan tanpa dibayar. Tanpa dibayar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sampah di mana-mana bertebaran. Baik di pasar tidak ada aturan. Sampah plastik, sampah pasar, sampah rumah tangga, sampah apa saja ya menumpuk.
meja bertebaran di tengah pasar. Akhirnya kita sepakati dengan awalnya setelah APBN Negara Sebatua 2019 kita anggaran melalui ADD, alokasi dana desa, untuk pengadaan tong sampah setiap rumah tangga. Ada 1.711 kepala keluarga di Sebatua kita beri tong sampah setiap rumah. Kemudian untuk operasional petugas kebersihan sebanyak 5 orang itu kita jadikan pendapatan asli nagari Sebatua untuk memberi honornya. Selanjutnya kemudian setelah berjalan 5 bulan kita bikin regulasinya, aturan pendukung. Yang pertama kita bikin peraturan nagari tentang pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup ini sangat mencakup mencakup baik itu di rumah tangga, baik itu hutannya, baik itu talibannya, semua pelestarian lingkungan hidup. Di situ kemudian kita bikin peraturan wali negara tentang pengelolaan sampah. Kemudian kita bikin peraturan wali negara tentang kesehatan. 3, regulasi ini saling mendukung dan saling mengikat bagi seluruh masyarakat Sebatua. Karena sudah berjalan 5 bulan, jadi sistemnya awalnya untuk masalah sampah tidaklah gampang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Alfi tadi, Ibu Bupati, Ibu Yunire selaku Kepala Dinas Lingkungan, bagian sampah tidak akan henti-hentinya. Dari mana? Sampah plastik, sampah apapun bentuknya, baik itu secara nagari, secara kabupaten, secara provinsi, secara nasional, bahkan secara global. Sampah adalah presiden buruk. Maka dari itu wali negari menjadikan skala prioritas untuk pengelolaan sampah nagari bersih menuju bebas sampah. Sudah berjalan selama 4 tahun. Alhamdulillah hasilnya ya. Banyak nagari yang melakukan studi tiru ke negara Sebatua. Dari mana saja? Mulai dari Kabupaten Pasaman, ada nagari Jambak ya. Mulai dari Kabupaten Pesisir Selatan, mulai dari Kota Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam. Banyak negara yang melakukan studi tiru tentang bagaimana negeri bersih dan bebas sampah. Yang kedua, datang dari instansi terkait, dari akademi, dari perguruan tinggi. Yang ketiga, datang dari luar provinsi yang melakukan studi tiru ke negara Sebatua. Apa itu? Ada dari Kota Sungai Penuh, ada dari Kecamatan Kumundebai, ada 5 desa ya. Dari Kecamatan Hamparan Rawang ada 7 desa. Itu yang datang studi tiru ke negara Sebatua. Bagaimana negara kok bisa bersih, kok bisa bebas sampah? Masuk kita ke tahap kedua ya. Yang kedua, apa tujuannya dari sampah? Sampah adalah menanam nilai-nilai kebaikan, nilai karakter, akhlak, rasa peduli, rasa memiliki, rasa tanggung jawab. Alhamdulillah pada hari ini anak TK, anak PAUD, anak SD, semua masyarakat tidak mau membuang sampah sembarangan. Ini hasilnya. Artinya apa? Terjadi perubahan yang sangat signifikan. Yang sangat signifikan ya. Artinya Sebatua bersih, bebas sampah. Bagaimana caranya? Untuk sekarang 2020 kita lanjutkan, kita anggarkan dengan dana desa. Dengan dana desa ya. Ini mungkin ada yang bertanya, ada sebagian negara ibu, izin bu lingkungan hidup, nggak bisa dianggarkan dana desa. Bisa. SDGs dan ibu ya, pembangunan berkelanjutan yang disampaikan oleh Bapak Alfi tadi, itu boleh dianggarkan, dibolehkan ya. Jadi anggarannya bagaimana? Dari dana desa itu diatur dalam undang-undang, dalam peraturan presiden. Artinya ada 5 pokok yang perlu kita lanjutkan pembangunan. Permasalahan pengentasan kemiskinan, pengentasan kelaparan, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sanitasi.
Itu dasar hukumnya kita menganggarkan di dana desa. Di dana desa. Jadi artinya kita mempunyai personel 5 orang, mempunyai mobil. Ya, ada L301, ada Bentor 5. Yang satu sumbangan dari Dinas Lingkungan. Dari Dinas Lingkungan, yang satu dianggaran oleh APB Negeri Subatua termasuk untuk pengadaan mobil. Yang 3 sumbangan dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Nurholis Hijo. Karena kegiatan sampah ada disumbangkan 3 bentor. Artinya setiap pagi pengolah sampah mengumpulkan sampah. Ada yang satu ke arah utara, yang 2 ke arah selatan, yang ketiga ke arah timur, yang keempat ke arah barat. Di pusat negari ada 1 orang. Setiap pagi sampah dipilih, ya, dimasukkan masuk tong sampah, kemudian dibawa ke pembuangan sampah akhir, yaitunya kepunyaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD-nya yaitunya di Padang Kerabiah, di Sinoya. Itu sampah seperti Pak Alpi tadi ada dari Agam, dari Pasaman, Payakumbuh, banyak itu menumpuk. Kemudian kita adakan pemilahan sampah. Kita mempunyai pengolahan sampah kompos. Salah satunya di Jorong Tepi, ya Bupati, itu dulu dikelola sampai sekarang oleh kelompok Dasa Wisma. Ada pengolahan sampah, itu menjadi kompos. Kemudian ada dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Dikelola, kita bikin gedung pemilah yang tempatnya di Jorong Bumbung. Kemudian gedung pemilah tersebut diterbangkan oleh angin puting beliung dan kemudian direhab, telah selesai. Tadi Direktur Bumna telepon Pak Wali. Pak Wali, sekarang kita sedang membawa alat berat untuk mensterilkan persiapan pembuatan sampah kelanjutan dari APB Negeri Subatua. Di situ kita akan membuat kompos. Kita juga mempunyai bank sampah. Anak-anak muda, jadi sampah dipilah, ada yang organiknya kita jadikan kompos, non organik kita jadikan kriya. Ada berupa tas dan lain-lainnya itu. Jadi Subatua adalah negeri bersih bebas sampah. Setiap masyarakat tidak mau lagi membuang sampah. Baik itu anak TK, anak apapun tidak mau membuang sampah. Kalau ada yang membuang sampah, Bapak Wali nanti kalau datang bertamu ke Subatua, itu ada Pak Wali Sungai Talang. Itu ya, Sungai Talang sering ke Subatua itu melihat sendiri ya. Jadi kalau ada sampah di jalan utama, itu adalah orang yang liwat, yang tidak ada etikanya, tidak ada akhlaknya, tidak ada niatnya untuk kesehatan, untuk kebersihan, gampang membuang sampah dari mobil ke bawah. Ini yang sangat luar biasa. Itu ada mobilnya, ada Fortuner, Pajero, ya. Tetapi untuk beli sampah ini sangat sulit. Dilempar saja ke pinggir jalan. Itu tapi kalau dia oleh masyarakat pasti ditegur. Masalah pasar, ada hari Senin bersama hari Sabtu. Kalau hari Senin Sabtu, ya, kalau pasar itu habis pasar bersih, tidak ada meja berantakan. Ya Bu Bupati, ya, kita tidak pandai bercerita, apa adanya saja. Kalau kita bohong juga kita berdosa. Sampah adalah untuk menuju nilai-nilai kejujuran, menuju nilai-nilai keikhlasan, menuju nilai-nilai ketakwaan, menuju nilai-nilai pengabdian. Ini yang disebut ada di sarah pasani kitabullah, ya. Ini kita kolaborasikan antara agama dengan perbuatan kita, dengan niat kita. Kebersihan adalah sebagian daripada keimanan. Terus didukung, ada 4 macam guru. Ini guru perlu, ya Bu Bupati, ya, mohon izin Pak Wali, ada guru 4 macam. Yang pertama ada guru wajib, dilakukan setiap hari Jumat, bergilir. Ini ada kaitannya dengan sampah Pak Alpia. Kalau tidak ada guru tentu tidak ada kebersihan. Setiap hari Jumat bergilir 6 jorong, waktunya 30 menit. 30 menit
Yang permisi silakan urus rumah tangganya. Haram membayar. Tidak boleh bayar ya. Tidak boleh masyarakat membayar. Itu ada peraturan gotong royong. Hadir jam 7, setengah 8 kita menyampaikan informasi. Selesai. Tapi selesainya luas, panjang. Karena semua masyarakat Jorong tanpa kecuali keluar semuanya. Nih peraturan, perlu regulasi. Apa kaitannya dengan kebersihan, dengan sampah, dengan karakter ya, dengan keindahan, kerapian. Kalau tidak ada bagaimana? Dipanggil. Enggak ada juga, tidak dilayani dalam bentuk apapun. Nih, ya tidak lain dalam bentuk apapun. Yang kedua ada guru rutin. Dilakukan setiap hari Minggu serentak di 6 Jorong. Yang guru itu adalah ibu PKK, kader Yanu, kader KB, dan semua unsur wanita tanpa kecuali. Waktunya 20 menit serentak per Jorong. Kalau nggak ada permisi, nggak apa-apa. Kalau nggak ada dipanggil. Nggak ada juga tidak dilayani dalam bentuk apapun. Yang ketiga, guru khusus pembuatan jalan, ada banjir, ada bencana, itu semua masyarakat Suratu hadir. Yang keempat, guru istimewa, guru hari besar Islam, hari besar nasional. Aturannya, peraturannya tetap melekat pada peraturan gotong royong. Mungkin Pak Wali, rekan-rekan kita yang kita muliakan, mungkin bertanya, halo KIE gotong royong, ini yang kolaborasi untuk kesehatan, untuk kebersihan, untuk pengelolaan sampah. Karena sampah adalah permasalahan, bisa mendatangkan penyakit hepatitis A, hepatitis B, hepatitis J, polio, tuberkulosis, dan lain-lainnya ya. Muntaber, diare, ini bahaya sampah untuk kesehatan kita. Yang terakhir, bagaimana caranya? Wajib setiap rumah tangga bersih, bebas sampah. Lingkungan tempat tinggal bersih, bebas sampah. Fasilitas umum bersih, bebas sampah. Jadi atur pendukungnya, ada regulasinya, ada kegiatan, ada keuangannya, ada pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya ya, ada pertanggungjawabannya. Inilah yang kita lakukan di Surabaya, yang sebenarnya Ambo tidak sia-sia, tidak super power, tidak hebat, banyak kekurangan bosnya. Tetapi kekompakan masyarakat mau secara bersama, baik itu lembaga adat negarinya, yudikatif negarinya, baik itu legislatif negarinya, bamus negarinya, baik itu eksekutif negarinya, wali negari bersama perangkat, bersama limas, dan lain-lainnya itu, dan didukung oleh perantau. Alhamdulillah, kalau Bapak Ibu datang Surabaya, insya Allah di pusat nagari sulit mendapatkan sampah. Ya, kalau ada sampah, orang ada itu pasar Sabtu Senin siang hari, siangnya udah bersih, meja bebas, sorenya ada pasar kuliner dari jam 3 sampai jam 11 malam. Pagi bersih lagi. Orang yang jajan tidak mau membuang sampah ditegur ya. Jadi itu aja saya kira. Jadi ada 4 negara, 7-5 negara yang mengadakan program sampah, yaitu Tungkar, ada mobilnya negeri Tungkar, ada bentornya, ada personalnya, ada negara dan Lawe, ada mobilnya, ada bentornya, ada nagari Bandar Dalam, ada bentornya, ada mobilnya, ada personalnya, ada kegiatannya. Yang belum kebetulan Situ Gadang, ya Pak Ali Sugadang ya, hadir ya Pak Ali Sugadang baru, mudah-mudahan ke depannya ini harus wajib kita lakukan, kita dukung Ibu Bupati dan Bupati 50 kota menjadikan 50 kota bersih, bebas sampah. Sepakat? Sepakat? Ambo semangatnya tinggi ya. Apa ada jo? Ndak bertele-tele ya. Aku maaf ya. Ambo ndak bertele apa ada jo? Ambo artinya wali negawi 3 kali jadi sumpah ya. 2006, 2008 dipilih 2008, 2010, 2010 mundur, istirahat 7 tahun,
banyak masyarakat tua maju lihat sebagian ketek masyarakat yang mendukung tapi yang mau menang besar menang mutlak artinya kekuatan itu menjadikan untuk program untuk nagari Situju Batua terutama pengelolaan sampah. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.